Sebuah momentum bersejarah kembali terukir di HKBP Kisaran saat Eporus bersama jajaran pimpinan HKBP secara resmi menahbiskan 62 pendeta baru sekaligus meresmikan kantor Distrik 13 Asahan Labuhan Batu. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata komitmen HKBP dalam memperkuat regenerasi pelayanan yang berkarakter hamba, memodernisasi tata kelola organisasi, serta mengokohkan pengajaran iman di tengah keluarga. Simak berita selengkapnya. Sebuah momentum bersejarah dalam perjalanan pelayanan Gereja Huria Kristen Batak Protestan kembali terukir di Tanah Asahan. Bertempat di HKBP Kisaran Distrik 13 Asahan Labuhan Batu, Eporus HKBP secara resmi menahbiskan 62 orang pendeta baru. Sebagai pucuk pimpinan HKBP Huria Kristen Batak Protestan, Eporus memegang peranan dalam keberlanjutan pelayanan gereja. Salah satu tugas yang berada langsung di bawah wewenangnya adalah menahbiskan para pelayan HKBP. Tugas penahbisan ini bukanlah sekedar tradisi atau formalitas semata, melainkan amanat konstitusional yang diatur secara tegas dalam aturan dan peraturan HKBP Amandemen keempat. Landasan hukum organisasi ini menjadi pedoman resmi bagi Eporus dalam mengutus para pelayan gereja untuk menggembalakan dan melayani jemaat. Ibadah penahbisan ini terasa semakin penting dengan hadirnya keempat pimpinan HKBP lainnya, yakni Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen Koinonia, Kepala Departemen Marturia, dan Kepala Departemen Diakonia. Kehadiran jajaran pimpinan ini menegaskan kesatuan pimpinan dalam mengawal regenerasi kepemimpinan serta penguatan pelayanan gereja di tengah dinamika zaman yang kian kompleks. Dalam pesan pastoralnya, Eporus HKBP memberikan penekanan fundamental mengenai hakikat sejati dari jabatan gerejawi. Eporus mengingatkan secara tegas bahwa seorang pendeta adalah hamba, bukan pejabat yang menuntut prioritas atau kedudukan duniawi. Panggilan kependetaan merupakan pendedikasian diri secara utuh untuk melayani dengan kerendahan hati dan kesediaan untuk dibentuk. Para pendeta yang baru ditahbiskan dihimbau untuk senantiasa membuka diri terhadap bimbingan, kekuatan, dan kebijaksanaan yang dianugerahkan oleh Roh Kudus. Kekuatan spiritual ini menjadi fondasi utama dalam menghadapi berbagai dinamika, tantangan, dan pergumulan pelayanan di lapangan. Kehadiran para pendeta di tengah masyarakat diharapkan membawa dampak nyata, menjadi sumber penghiburan yang menyejukkan bagi jemaat yang berduka, serta menjadi jembatan solusi bagi warga gereja yang sedang terpuruk dalam berbagai permasalahan hidup. Penahbisan 62 pendeta ini bukan sekedar ritual keagamaan tahunan, melainkan sebuah langkah strategis yang terukur demi menjaga stabilitas dan keberlanjutan pemenuhan kebutuhan pelayan jemaat di seluruh wilayah pelayanan di HKBP. Seiring dengan pertumbuhan jumlah warga gereja dan perluasan ladang pelayanan, ketersediaan tenaga pelayan yang teruji, berkarakter hamba, dan memiliki integritas menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Langkah penahbisan ini memastikan bahwa setiap pos pelayanan, baik di perkotaan maupun daerah-daerah pelosok, mendapatkan pelayanan yang optimal. Kesinambungan ini menjadi pilar utama HKBP dalam merawat persekutuan, memperkuat pengajaran, dan meluaskan jangkauan pelayanan gereja secara konsisten. Sebelum melangkah ke altar penahbisan, ke-62 pelayan ini telah melewati proses pembekalan yang komprehensif dalam latihan persiapan pelayanan atau LPP selama 3 tahun. Seperti yang dilakukan kelima pimpinan HKBP kepada para peserta latihan persiapan pelayanan 2 yang diselenggarakan pada tanggal 7-17 Juli 2026. Dalam sesi pembekalan tersebut, Eporus HKBP menegaskan arah strategis gereja yang tertuang dalam orientasi pelayanan HKBP 2026 pengajaran iman di tengah keluarga. Eporus menekankan bahwa keluarga merupakan sekolah pertama dan utama bagi pembentukan iman serta karakter. Di dalam lingkup keluargalah benih-benih kasih, kejujuran, pengharapan, dan rasa takut akan Tuhan pertama kali ditanamkan serta dipelihara. Oleh karena itu, pimpinan HKBP mendoakan agar Tuhan mengaruniakan hikmat, kesabaran, dan ketekunan kepada setiap orang tua dalam mendidik anak-anak mereka sehingga generasi muda bertumbuh menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan dan menjadi berkat bagi dunia.
Pembekalan LPP 2 juga menjadi ruang konsolidasi gagasan dari seluruh pimpinan Departemen HKBP. Sekretaris Jenderal HKBP memaparkan materi krusial mengenai evaluasi dan pembaruan tata kelola keuangan melalui sentralisasi sistem penganggaran berbasis target dan budgeting. Pembaruan ini dirancang untuk memastikan kepastian arus kas, menegakkan akuntabilitas, serta menjamin keseimbangan keuangan pelayanan secara berkelanjutan. Sementara itu, Kepala Departemen Koinonia dan Kepala Departemen Marturia turut memberikan penekanan mendalam pada penguatan persekutuan yang berakar serta kesaksian Injil yang relevan dengan tantangan zaman. Melengkapi pembekalan tersebut, Kepala Departemen Diakonia memaparkan pentingnya penerapan situasional leadership atau kepemimpinan situasional yang menempatkan pengajaran iman keluarga sebagai basis gerakan diakonia transformatif. Melalui pendekatan ini, pelayanan sosial gereja tidak lagi bersifat karitatif semata, melainkan menjadi gaya hidup yang peka dan responsif terhadap penderitaan sesama. Rangkaian agenda strategis di Kisaran ini ditutup dengan momen bersejarah lainnya, yakni peresmian kantor distrik 13 Asahan Labuhan Batu oleh Eporus HKBP. Kehadiran pusat administrasi yang representatif ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat tata kelola kelembagaan dan efektivitas koordinasi pelayanan di wilayah Asahan dan Labuhan Batu. Peresmian kantor distrik ini mencerminkan komitmen HKBP untuk terus memodernisasi infrastruktur pendukung pelayanan. Dengan tersedianya sarana koordinasi yang memadai, pimpinan distrik diharapkan mampu mengonsolidasikan seluruh potensi jemaat, mempercepat eksekusi program-program strategis, serta memantapkan peran gereja di tengah masyarakat. Penahbisan 62 pendeta dan peresmian kantor distrik 13 Asahan Labuhan Batu menegaskan komitmen utuh HKBP dalam membina iman, menata organisasi dan melayani jemaat. Dari altar penahbisan di Kisaran hingga ke rumah-rumah keluarga Kristen, tatanan baru pelayanan terus dianyam demi kemuliaan nama Tuhan dan kesejahteraan sesama. Sebuah transformasi pelayanan yang berakar pada keteladanan Kristus, berpusat pada pengukuhan iman keluarga dan ditopang oleh kepemimpinan yang bertanggung jawab.